Oke, kali ini kita akan bahas ya tentang cara olah data sebelum kita ISO spare part. Sebelumnya data ISO spare part ini kita dapat dari AS ya. Kemudian harus kita olah dulu, kita harus pivot table untuk mengkategorikan, mengklasifikasikan. Ini untuk mengakomodir perbedaan lokasi ya. Jadi satu kode spare part ada beberapa lokasi ya. Sehingga kalau kita tidak pivot table, maka nanti yang terbaca di LRO atau basonya itu hanya satu lokasi lain tidak terbaca gitu ya. Oke, kita mulai aja langsung, kita blok semuanya ya. Ini bisa cara cepat ya dengan keyboard Ctrl Shift tahan dan panah, atau di blok pakai mouse manual ya. Setelah kita blok semua seperti ini, kita masuk ke menu insert, kemudian kita klik pivot table-nya dan kita oke ya. Nah, ini terjadi ya. Kemudian kita lihat dahulu kolom apa saja yang dibutuhkan. Kita balik ke baso ya, ke sheet LRO. Di sini kita butuh kode barang, nama barang, satuan dan jumlah. Oke, kita balik lagi ke pivot table tadi. Berarti kita butuh kode produk, nama barang, kemudian kita pilih harga satuan, kemudian total quantity ya. Oke, sudah jadi ya. Kemudian langkah selanjutnya kita klik sembarang aja di sini salah satu kolom, kemudian kita klik kanan, kemudian kita ke menu pivot table option, kemudian kita ke menu display ya. Kita checklist yang classic pivot table layout. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian setelah ini kita klik kanan lagi di bagian kolom total ini ya. Kita klik kanan, kita hilangkan checklist subtotalnya ya, kode produk. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah ini jadi, kemudian kita blok kembali dari kode produk yang paling awal ya. Kita blok semua. Ini sama kayak tadi ya, mau cara cepat pakai keyboard Ctrl Shift panah atau di blok manual dengan mouse ya. Kemudian kita Ctrl C, kita copy, kemudian kita melangkah ke masuk ke basonya ya, ke sheet LRO, kemudian kita paste di sini ya. Kita paste di sini, terjadi ya. Jadi total quantity ada 1.700, kemudian amountnya ada 61 juta ya. Nah, kemudian kita perlu isi satu lagi kode barang di sini. Ini kita ambil dari sini aja. Kita blok seperti ini ya. Kemudian kita copy, kita kembali lagi ke paling atas, kita paste di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Ini udah jadi ya. Dan perlu diketahui ya, ini sheet Excel semuanya ini sudah dikunci ya. Jadi tidak akan bisa dirubah. Yang pertama yang rumus ya, kita isinya pengisian hanya kok pada kolom warna hijau ya. Misalkan ini mau dirubah sudah dikunci ya. Nah, sudah tidak bisa semua. Kita hanya bisa merubah di kolom warna hijau gitu ya. Tuh kan, semua sudah dikunci. Intinya kolom selain warna hijau sudah dikunci. Kemudian fisik rusak ini bisa kita isi manual ya. Oke, selanjutnya kita mulai SO. Kita mulai SO itu kita di sheet LPF tag ya. Jadi teman-teman hanya perlu isi yang warna hijau saja, ingat ya, warna hijau saja. Yang pertama, di sini bisa scan barcode atau input manual ya. Lebih efektif menggunakan barcode. Coba kita masukkan satu kode produk ya di sini. Coba kita masuk ini, kita copy dulu satu, kita masukkan di sini ya. Nah, jadi ketika kita masuk kode produk, otomatis kolom yang warna abu-abu ini akan terisi otomatis ya. Semuanya terisi otomatis kecuali warna hijau, karena warna hijau itu memang yang harus kita isi ya. Kemudian kita masuk kode produk di sini, kemudian kita hitung ada berapa. Misalkan ada satu ya, kita isi pada ceker 1, ceker 2, nah otomatis tidak selisih. Nah, misalkan gimana nih, otomatis akan selisih 1 ya.
jika kita isi 2 ya, jadi selisihnya 0 ya. Gitu terus sampai dengan SO selesai ya. Kemudian nanti di sini ada yang tidak tercatat sistem ya, bisa lebih biasanya ya, bisa kita isi di sini ya, bisa lebihnya. Nah itu untuk perhitungannya, dan pastikan saat perhitungan tuh cek fisik ya, cek fisik, kita hitung fisiknya bersama dengan Kamek, hitung fisik. Oke. Kemudian setelah ini kita bisa isi ke bagian ref ini, kita sesuaikan aja ya, tahun berapa, cabang mana, dan seterusnya ya. Oke, nomor IT ini kita isi aja IT, cabang, kemudian tahun, bulan, dan periodenya 001 gitu ya. Untuk jam mulainya jam berapa, jam selesai, cut off datanya sesuai data tarikan AS tadi ya. Perlu diketahui juga, intinya semua ini sudah terkunci ya, yang rumus-rumus itu dikunci semua ya. Misalkan ini udah nggak bisa dirubah lagi, ini udah dikunci. Jadi untuk meminimalisir kesalahan atau rumus yang rusak ya, ini kita lihat juga ya, di sini udah nggak bisa diedit sama sekali, sudah dikunci. Jadi teman-teman hanya perlu isi di kolom warna hijau aja ya. Oke, ini sudah kunci semua ya. Nah kemudian bagaimana jika ada selisih? Jika ada selisih, kita copy paste di sini ya. Jika ada selisih, copy paste ini dari LRO ya. LRO kita filter aja yang selisih kurang kan. Jadi kita filter selisih kurang, kemudian kita paste di sini, gitu ya. Kemudian bagaimana menjelaskan di basuhnya, kita menjelaskan di basuhnya, kita detailkan di tabel basuh di sini ya. Nah tabel basuh ini misalnya kita isi kode produknya apa, nama barang, quantity, kemudian keterangan isi lebih kurang, kemudian penyesuaiannya bagaimana gitu kan. Kemudian di sini kita copy aja, kemudian kita di sini kita copy gambar ya, copy paste gambar ya. Nah jadi seperti ini ya. Kemudian ini kita sesuaikan aja sesuai dengan hurufnya ya, besarnya akan bisa terbaca dengan jelas gitu ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih untuk olah datanya ya di Baso spare part. Nanti jika ada pertanyaan atau masih bingung bisa langsung konfirmasi aja ya, bisa telepon atau WA grup. Mungkin itu aja untuk pembahasan cara olah data SO spare part. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.